Jumpa kembali di channel Singgih Solution. Di dalam video ini akan dibahas 4 buah soal listrik statis. Baik, langsung dimulai. Nomor 1. 3 muatan listrik terletak di titik-titik sudut segitiga ABC. Seperti pada gambar ini ya. Panjang sisi AB sama dengan panjang sisi AC. Sama dengan 5 cm. Dan muatan Q sebesar 1 dikalikan 10 pangkat min 7 kolom. Tentukan gaya listrik yang bekerja pada muatan di titik A. Baik, kita jawab. Di titik A ini ya dipengaruhi oleh muatan B dan muatan C. Ya. Kita lihat ini, muatan A dan muatan B itu kan muatan positif dan muatan positif. Maka timbul gaya kolom atau gaya listrik yang arahnya tolak menolak ya. Kita gambar di sini. Ini namanya FAB. Terus muatan A dan muatan C ini muatannya yang akan positif, ini kan negatif, berarti timbul gaya kolom juga yang tarik menarik. Kita beri nama yang ini FAC. Karena gaya itu merupakan besaran vektor, maka kedua gaya ini kita jumlah atau kita resultan ya. Nah, kita lihat sudut apitnya adalah 90 derajat ya. Nah, berarti di sini nanti ya. Ya, ini adalah F resultannya. FA atau F resultan. Kita tahu besarnya FAB itu ini ya sama dengan FAC. Karena apa? Muatannya itu sama semua ini ya. Dan jaraknya ini 5 cm, ini 5 cm. Berarti FAB sama dengan FAC ya. Kita cari dulu FAB-nya ya. Nah, ini FAB rumus hukum kolom ya. Ini K dikalikan QA dikalikan QB dikalikan jaraknya ya. RAB, jangan lupa ini ada kuadratnya nih ya. Nah, kita masukkan aja ini ya. Ini FAB. FAB. FAB sama dengan kita tahu K besar K ya. 9 dikalikan 10 pangkat 9. Ki sama ini Ki-nya ya ini ya. Ini kurung aja. 1 dikalikan 10 pangkat min 7. IB-nya juga gitu, dikalikan 10 pangkat min 7. Kita bagi ya. Ini satuannya kan senti ya. Jaraknya kita buat meter. Berarti 5 dikalikan 10 pangkat min 2. Ini kita kuadratkan. Ya. Ini kalau kita hitung, ini ketemu 3,6 dikalikan 10 pangkat min 2 Newton. Ya. Berarti ya berarti FAC-nya kan sama dengan FAB. FAB, gitu. Besarnya sama dengan ya sama nih ya 3,6 dikalikan 10 pangkat min 2 Newton. Langkah selanjutnya adalah ya kita menjumlah atau membuat resultan ya. Nah, kedua gaya ya karena ini di titik A, bekerja di titik A. Maka dengan sudut apitnya adalah 90. Maka F resultannya, F resultan atau FA-nya sama dengan akar ya. Ini akar FAB kuadrat ditambah FAC
kuadrat, ini rumusnya ya, penjumlahan dua vektor dengan sudut apit ini ya, 90 derajat, ditambah 2 FAB dikalikan FAC, dan lupa sudut apitnya kan berarti ada cos. Sudut apitnya di sini adalah 90 derajat. Ya. Nah, cos 90 derajat kan sama dengan 1. Kon sama dengan 0 ya. Berarti ini sama dengan 0 ini nanti ya. Nah, ini sama dengan 0. Tinggal ini aja ya. Jadi FA atau resultan ya sama dengan tinggal ini aja. Akar FA FAB kuadrat. Karena kita tahu FAC sama dengan FAB. Nah, ini isi ganti aja ya. FAB kuadrat ditambah 0 ya. Nah, atau sama dengan, ini kan sama dengan 2 FAB kuadrat terus keluar ya. Maka tinggal FAB akar 2. Sudah kita masukkan aja ya. Maka FA atau F resultan sama dengan FAB-nya tadi tahu berapa? 3,6 dikalikan 10 pangkat min 2 dikalikan akar 2 Newton. Ini mau kalau kita samakan buat koma tinggal akar 2 kita buat per koma. Tapi gini aja ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2 ya. Nomor 2. Dua bola kecil masing-masing bermasa 25 gram dan bermuatan listrik sama. Q. Kedua bola digantung pada tali sepanjang 50 cm sehingga menyimpang dengan sudut 60 derajat seperti pada gambar. Tentukan muatan masing-masing bola jika gravitasi sama dengan 10 meter per sekon. Baik, kita kerjakan ya. Kita definisikan dulu ya. Ini masanya. Ini masanya 25 gram. Kita jadikan kilo. Ini panjang talinya ya. L-nya. L aja nih. L sama dengan 50. Ya. G-nya ini ya. Nah, kita buat diagramnya nanti ya. Nah, kita buat seperti ini ya. Seperti ini ya. Di sini ada, kita analisa ini ya, ini sudutnya 60. 60. Yang ini panjang talinya, L-nya sama dengan 50 cm. Nanti kita jadikan 5 dikalikan 10 pangkat min 1 meter. Ya. Di sini muatan listriknya kan sejenis ya. Nah, muatan listrik di sini timbul gaya tolak menolak. Nah, atau kita buat sumbu X sumbu Y aja ya. Ini katakan ini sumbu Y, ini sumbu X. Di sini timbul gaya kolom ya, karena sejenis ini, di sini aja. Nah, di sini katanya FC gaya kolom. Di sini kan ada massa ini, berarti ini ada W atau M kali G, M kali G. Di sini ada tegangan tali di sini, T, ya, T. Ini kita buat sudutnya theta aja ya. Kita buat free body diagram seperti ini. Theta. T ini kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kata ini ya. Yang ini T. Ini kan TX ini ya. TX berarti kan samping ini T cos. T cos theta. Yang ini kita uraikan terhadap sumbu Y. Yang ini T. Ini kan depan ya, berarti T sinus theta. Maka besarnya gaya kolomnya ini bisa kita cari nih ya, FC. Kan gaya tolak menolak kan sejenis kan ya. Berarti K dikalikan Q-nya ya. Yang sejenis sama, berarti ini Q
Q dikalikan Q. Dikalikan R. Nah, R-nya yang mana? Ini R-nya ini ya. Ini sampai ini R. Kita cari R-nya ya. R itu sama dengan, ini jangan lupa ini R-nya R kuadrat ini ya. R sama dengan, ya, lihat nih. Lihat segitiganya, yang ini aja ya. Kita lihat segitiga yang ini. Ya, yang separuh aja. Ini kita lihat ya. Berarti R itu kan ini ditambah ini. Ya. Kita tahu bahwa ini itu sama dengan L cos theta. Ini ya. Ini L cos theta. Ini juga sama ini ya. L cos theta. Ditambah tadi ya. L cos theta. Berarti R sama dengan 2 dikalikan L dikalikan cos theta. Cos theta-nya berapa tetanya? Ini kan 30, ini 90. Berarti ini 60 derajat. Bola kecil ini ya, ini akan seimbang ya karena adanya yang mengimbangi yaitu gaya berat mg ini. Berarti nanti ada syarat seimbang yaitu apa? Sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0. Ya, ini kuncinya di sini ini ya. Nah, kita mulai dari sini ya. Sigma Fy sama dengan 0 yang ini ya. Oke, yang ini. Jadi ini nanti T untuk ini ya. T sinus theta sama dengan ini kan. Nah, ini kan Y-nya ini ya. Berarti sama dengan mg. M kali G. Ini persamaan 1 ya. Nah, persamaan 1. Terus habis itu sigma Fx sama dengan 0. Ini ya, sama berarti yang ini kan T cos theta sama dengan gaya kolomnya Fc. Nah, Fc sama dengan yang ini ya. Oke. Sekarang ini persamaan 2. Persamaan 2. Terus 1 dan 2 kita bagi aja ini ya. Nah, kita bagi. Maka ini kita corek ini ya. Sehingga bisa kita tulis ya. Sin per cos sama dengan tan sini ya. Nah, maka tan theta sama dengan ini ya. M kali G dibagi Fc. Nah, seperti ini. Yang dicari adalah apa? Muatannya ya. Di sini kita ganti Fc-nya ya. Nah, ini kita sederhanakan. Berarti ini bisa ditulis seperti ini ya. Kita tukar ini Fc-nya ya. Fc gaya kolomnya sama dengan M kali G dibagi dengan tan theta. Langkah selanjutnya Fc-nya kita ganti dengan ini ya. Oke, kita ganti Fc-nya. Berarti ini Fc-nya kita ganti K. Q kali Q berarti Q kuadrat ya. Q kuadrat per R-nya ya. R-nya kita ganti ini ya. Atau kita ganti ini. Atau R dulu aja wis. R kuadrat. Berarti sama dengan M kali G dibagi tan theta. Maka Q kuadrat sama dengan ini ya. Ini dibagi. Yang ini K. Kalau dimasukkan aja dibagi tan theta, tan 60. Tan 60 derajat ya. Yang ini berarti yang ini M kali G. M kali G dikalikan R-nya. R-nya kita ganti ya. R-nya kita ganti yang ini. Ini R-nya kuadrat ini ya. Ini 2 kalikan L dikalikan cos ya. Cosnya cos 60. Tulis saja cos 60 atau nanti setengah aja ya.
cos 60 derajat. Langsung kita masukkan saja ya. Ini ya, hati. Q kuadrat muatannya ya. M-nya 25. Ini kan masih gram, dikalikan 10 pangkat min 3. Ya, ini dikalikan G-nya dikalikan 10. Ya. Yang ini 2 L-nya kan 50 cm dijadikan 5 meter dikali 5 kali 10 pangkat min 1 ya. Dikalikan cos 60 kan setengah. Dikalikan setengah itu 0,5. Ini kali ya. Nah, terus dikuadratkan. Kuadratkan dibagi seperti biasa ya. K-nya 9 dikalikan 10 pangkat 9 dikalikan tan 60. Nah, ini kalau kita hitung ketemu 4 dikalikan 10 pangkat min 12. Ya, yang dicari adalah Q ya, tinggal ngakar aja ya. Maka Q sama dengan akar 4 dikalikan 10 pangkat min 2. Berarti menjadi ini 2 dikalikan ini 12 ya, 10 pangkat min 12 ini ya. Jadi 2 dikalikan 10 pangkat min 6. Ini satuannya kolom ini ya. Kolom. Terus kita jadikan mikrokolom aja ya. Ini menjadi 2 mikrokolom ya. Ini muatannya ketemu ya. Jawabannya adalah yang ini. Baik, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Nomor 3. Sebuah benda bermasa 20 gram dan bermuatan Q positif 0,5 mikrokolom digantungkan pada seutas tali ringan yang masanya dapat diabaikan. Tepat di sebelah kanan benda pada jarak 15 cm diletakkan muatan Q aksen sebesar min 1 mikrokolom yang menyebabkan posisi benda menjadi seperti pada gambar. Jika K sama dengan 9 dikalikan 10 pangkat 9 dan G 10 meter per sekon kuadrat. Tegangan tali berapa ya? Tanyakan ya. Baik, kita jawab. Kita buat diagram bebasnya ya. Nah, di sini ada masanya, berarti ada gaya berat. Berarti ke sini, ke bawah ini ya. Nah, ini W, M kali G. Di sini ada muatan di sini ya. Ini positif, ini negatif ya. Ini muatan Q ini tertarik ke sebelah kanan karena ada gaya kolom oleh muatan Q aksen ya. Nah, gaya kolomnya ini ke mana? Kalau tarik menarik berarti ke kanan sini ya. Nah, ini katakanlah ini FC. Di sini kan vektor merupakan gaya kan merupakan besaran vektor. Maka kita buat resultan ini ya. Nah, ini resultannya ini. Kita buat resultan ke sini ya. Nah, katakanlah ini FR. Nah, di sini ada tali. Ini ada tegangan tali di sini. Tegangan tali T-nya. Nah, ini ya. Sistem ini dalam keadaan setimbang ya. Berarti resultan gaya yang bekerja di Q ini ya, di muatan ini berarti sama dengan 0 ya. Nah, berarti nanti F resultan sama dengan T atau T tegangan tali sama dengan FR. Berarti kita mencari FR dulu. Tapi sebelumnya kita mencari gaya kolom antara dua muatan ini yang tarik menarik ini ya. Baik, kita kerjakan mencari F gaya kolomnya dulu. Berarti FC sama dengan gaya kolomnya ya. Berarti K dikalikan Q dikalikan Q aksen dibagi
dengan R ini kuadrat ini ya. Nah, kita masukkan aja ini ya. FC sama dengan yang ini diganti ya. 9 dikalikan 10 pangkat 9. Q-nya yang ini 0,5. Ini mikrokolom kita jadikan kolom ini ya. Dikalikan 10 pangkat min 6. Kita kalikan lagi 1 dikalikan 10 pangkat min ya 6. Terus kita bagi ya. Kita bagi dengan jaraknya. Jaraknya adalah 15. Kita jadikan meter dikalikan 10 pangkat min 2. Ini jangan lupa ini kuadrat ini ya. Sama dengan, jadi gaya kolom sama dengan ini. Kalau kita ini perkalian biasa aja ya. Kalau kita hitung ini ketemu 0,2 Newton ya. Kita sederhanakan nah, biar cepat ya. Langkah selanjutnya adalah ini ya. W atau mg ya. Di sini kita mencari berat. Jadi W sama dengan M kali G. Nah, kita masukkan saja ya. Ini M-nya adalah ini 20 masih gram ini ya. Dikalikan 10 pangkat min 3. Jadikan kilo. Dikalikan dengan 10. 10. Ini kita hitung ketemu 0,2 Newton. Sama nih kebetulan ini ya. Nah. Langkah selanjutnya adalah ya, kita resultan antara dua gaya ya. Jadi ini FC, yang ini MG ya. Kita resultan seperti ini. Nah, ini kita pindah ke sini ya. Nah, menjadi ini. Maka FR ya di Pitagoras aja ya. Maka FR sama dengan, langsung aja ya, akar sini FC kuadrat ditambah dengan M kali G ini kuadrat. Berarti sama dengan akar 0,2 kuadrat ditambah 0,2 kuadrat. Maka FR sama dengan berarti akar, berarti 2 dikalikan 0,2 kuadrat. Nah, ini bisa keluar ini ya. Berarti 0,2 akar 2 ya. Akar 2 Newton. Ya. Nah, dilihat dari gambar ini ya. Ini kan sistem dalam keadaan seimbang, berarti resultan gaya yang bekerja pada Q sini ya, itu sama dengan 0. Artinya berarti kan FR ini sama dengan T. Seimbang, artinya berarti 0 ya. Nah, jadi kesimpulannya T itu sama dengan FR. Sama dengan 0,2 akar 2 Newton. Bisa juga dicari dengan sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0 ya. Tapi lebih simpel seperti ini ya. Nah, oke ya, kita lanjutkan lagi. Nomor 4. Sebuah partikel bermuatan positif 5 mikrokolom diletakkan pada garis hubung di antara partikel-partikel bermuatan negatif 9 mikrokolom dan negatif 4 mikrokolom yang berjarak 0,5 meter. Agar partikel tersebut tidak merasakan gaya kolom yang disebabkan oleh kedua partikel bermuatan negatif, maka partikel positif 5 mikrokolom harus diletakkan di mana? Baik, kita ilustrasikan seperti ini ya. Nah, ini ada 2 muatan ya. Yang ini negatif 9. 9 mikrokolom. Yang ini 4 min 4. 4 mikrokolom. Sebuah
partikel plus 5. Berarti ya, diletakkan pada garis hubung di antara, kira-kira di sini ya. Ini 5 mikrokolom. Kita misalkan ini titiknya titik A. Ini titik B. Yang titik C yang ini. Ini kira-kira kita letakkan ini dari sini berapa? Misalkan ini X. Dari A ya. Nah, sedangkan ini jaraknya adalah nih berjarak 0,5 ini ya. A sampai B itu jaraknya adalah 0,5. 0,5 meter. Ini kita misalkan X, berarti yang ini jaraknya RBC ya, sama dengan 0,5 dikurangi X. Jaraknya ya. Terus kita analisa gaya kolomnya ya. Nah, ini agar partikel tersebut tidak merasakan gaya kolom yang disebabkan oleh kedua partikel bermuatan negatif ini ya. Nah, kita tinjau ini ya. Ini titik C ini ya, positif, muatan positif sama muatan negatif kan timbul gaya tarik menarik ya. Nah, ini timbul gaya kolomnya ke sini. Ini kita misalkan FCB. Ini juga gitu. Ini positif sama negatif timbul gaya kolom. Nah, arahnya apa? Tarik menarik berarti sini. FCA. Supaya di sini tuh 0 ya, agar partikel tidak merasakan gaya kolom, berarti kan ini. Artinya 0 berarti F. Ini sama dengan ini ya. Nah, berarti FAC atau CA sama dengan gaya kolom CB. Langsung saja kita masukkan ini ya rumusnya ya. Ini berarti K muatan di C dikalikan muatan A dibagi dengan jaraknya ya. RAC kuadrat. Ini sama dengan K QC dikalikan QB dibagi RBC ya. Jangan lupa kuadrat. Ini ya. Ini kita corek aja yang sama nih ya. Corek QC dengan QC. Terus kita sederhanakan ini ya. Persamaan ini bisa kita sederhanakan menjadi, ini pindah ke sini ya, kita tukar ya. Berarti sini aja. R, ini apa? RBC dibagi dengan RAC. RAC, karena sama-sama kuadrat, kita keluarkan seperti ini. Kuadrat, ya. Ini juga gitu. Ini taruh di sini ya. Yang ini ditukar ya. Ini taruh sini, yang ini taruh sini. Berarti yang ini QB muatan B dibagi QA. Ya. Nah, berarti ini ya. RBC dibagi RAC sama dengan, ya tinggal ngakar aja ya. Kita akar. Muatan QB. QB-nya berapa QB-nya? Ini kan ya. Nah, berarti ini 4 dikalikan 10 pangkat. Karena mikrokolom kita jadikan kolom ya. Nah, 10 pangkat min 6. Yang ini dibagi yang ini apa? Yang QA-nya ya. Kan QA-nya kan ini. QA-nya berarti 9. 9 dikalikan 10 pangkat min 6. Kolom ya. Ini kita coret aja ini. Sehingga kita sederhanakan menjadi akar 4. Ini kan dikeluarkan menjadi 2 ya. Jadi 2/9. Berarti 2/3 ya. Nah. Kita sederhanakan lagi ya. Ini kali silang. Berarti 3 RBC sama dengan 2 RAC ya. Nah, kita masukkan aja ya. Yang ini
RBC-nya tadi kan ini. RBC-nya kan ini ya. RBC-nya kan ini kan RBC-nya ini 0,5 dikurangi X. 0,5 dikurangi X. Yang ini RAC-nya ini X ya. RAC-nya jaraknya ini X. Berarti 2X. Ya, sini aja. Nah, kita sederhanakan di sini ya. Berarti yang ini 1,5 dikurangi 3X sama dengan 2X. Ya, pindah ruas. Maka 5X sama dengan 1,5. Sehingga X sama dengan 1,5 dibagi dengan 5. Ini sama dengan 0,3. Satuannya meter ini ya. Jadi supaya resultan gaya kolom pada QC ini ya sama dengan 0, maka muatan 5 mikrokolom ini diletakkan pada yang ini ya 0,3 meter dari A. Maksudnya seperti itu ya. Oke. Kalau suka dengan video ini jangan lupa ya subscribe, like, dan share. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.